Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin dalam beberapa vlog ke depan gitu, saya akan coba share video tentang genetik entog lagi gitu, silang menyilang warna dan corak, tapi dengan tema gimana caranya kalau misalkan kita punya bahanan yang warnanya nggak full, tapi bisa jadi bahan yang bisa mendapatkan hasil yang menarik dan justru harganya tinggi. Oke, contoh di sini ini ada bondol warna hitam dengan basic warnanya. Tentunya ada putih juga ya kalau bondol. Banyak sih teman-teman yang ogah-ogahan gitu. Karena warnanya hitam kurang gengsi, kurang apa, harganya kurang greget mungkin. Tapi sebenarnya gitu, kalau misalkan teman-teman udah hafal banget di vlog-vlog saya yang sebelumnya cara menghasilkan, contoh yang judulnya cara menghasilkan entog silver, warna hitam, silver dan kelabu itu saling berkaitan. Kalau saya bilang sih yang tiga warna itu trio cat oplosan gitu, karena silver digabung kelabu itu nggak seperti putih sama hitam gitu. Jadi kalau misalkan hitam sama putih ya jadinya dua warna hitam dan putih gitu. Tapi kalau misalkan silver sama kelabu gitu, memang sih ada yang ada samar-samar warna di satu badan tuh silver dan kelabu, tapi umumnya gitu perubahan grade gitu. Misalkan warna kelabu dengan warna silver gitu, itu akan menghasilkan yang cenderung kelabu, yang cenderung silver, hitam, sama kelabu dengan kelabu juga hasilnya anakannya ada yang silver, ada yang kelabu, ada yang hitam, dan terus kalau misalkan silver sama hitam juga ada yang kelabu, ada yang hitam anaknya. Ya seperti itu gitu. Jadi warnanya nyatu, nggak jadi kelabu hitam, nggak jadi silver hitam. Karena memang mereka ini satu jalur warnanya gitu. Oke, balik lagi ke masalah entok yang warnanya nggak full. Ini bondol. Cara mengakali adalah bentar. Nah ini pasangan terbaik ini itu bondol warna hitam. Pasangan yang bagus itu ini warna silver tapi yang nggak full seperti ini. Nanti anaknya kalau basic warna si bondol itu hitam, anaknya bakal keluar bondol yang warna kelabu. Kalau disilang sama warna hitam yang tadi yang ini. Penjelasannya gitu, kenapa kalau ini kan betinanya nggak bondol tapi jantannya bondol, kok anaknya keluar bondol. Oke, bondol itu jenis genetiknya dominan. Jadi dominan itu kalau misalkan kita kawinkan tanpa harus sepasang pun dia akan keluar seperti si genetik dominan itu. Dalam hal ini kita kan contohkan bondol. Ya kalau misalkan jantannya bondol, betinanya nggak bondol, tetap keluar bondol. Itu dominan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah kayak contoh ini si hitam putih ini gitu. Mungkin di kalangan ternak entok hias apa sih gitu tuh. Warnanya kayak lokal gitu, walaupun kalau dari segi kakinya, itunya paruhnya gitu, Rambon gitu. Tapi kan orang nggak terlalu minat gitu entok hias yang seperti ini ya. Balik lagi nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Ada jalan, nggak usah kecil hati juga gitu. Ada jalan untuk, karena tujuannya kita belajar genetik itu kan untuk memperbaiki terahnya gitu supaya mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah itu tujuan kita belajar genetik. Kita belajar genetik bukan untuk mengkesampingkan salah satu jenis entok. Wah ini mah nggak bagus nih, harganya jelek. Nggak, kita bukan belajar genetik bukan untuk seperti itu gitu. Tapi justru sebaliknya, kita belajar genetik itu supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus ya ini salah satu pasangan yang pas juga gitu kalau untuk ke bondol yang warna hitam, supaya nanti anaknya bisa keluar kelabu bondol. Atau jadi bondol itu kalau misalkan di bahasa genetiknya, di bahasa orang yang makan roti gitu, whitehead. Nah itu salah satu
memanfaatkan eh, apa tadi saya bilang ya, entok-entok yang kurang laku di pasaran nih. Contoh kayak gini, yang warnanya nggak full. Alternatif lain gitu. Berarti kalau misalkan itu kita punya, oke, taruhlah yang tadi yang warna hitam putih kayak gitu, yang parasnya kalau teman-teman banyak bilang sih lokal gitu, yang parasnya lokal banget gitu. Cara pemanfaatan ya sama, ketemunya pasangan paling cocok adalah bondol gitu. Karena kalau misalkan entok bondol itu ketemu dengan pasangan yang berwarna full, jatuhnya nanti bondolnya semakin terkikis. Bukan semakin terkikis ya, karena kalau yang pasangannya warna full biasanya bondolnya tet cuma di kepala aja, kurang menarik. Makanya kalau misalkan teman-teman punya betina yang memang warnanya parasnya lokal banget gitu, ya ini pasangan terbaik. Dan itu juga salah satu alasan gitu kenapa sekarang pasaran harga bondol naik drastis banget. Ya itu gitu, salah satu ininya, keunggulannya karena genetiknya dominan dan nilai jualnya di bondolnya itu, jadi dia bisa memperbaiki keturunan-keturunan entok-entok kita yang memang kurang efektif dan kurang bagus dari segi nilai jualnya. Terus yang kedua, entok yang kurang diminati di pasaran itu apa ya? Iya sebenarnya sih enggak sih, salah ngomong. Maksud saya apa ya? Ya itu balik lagi tadi, keprihatinan saya. Jadi banyak entok yang dikesampingan gitu karena dianggap oh ini kurang itu. Nah, dengan cara belajar genetik itu kita bisa melawan pengecualian itu gitu. Jadi supaya gimana caranya semua punya kasta atau nilai yang sama di hadapan kita para peternak dan penghobi entok, karena semua insya Allah bisa menghasilkan anakan-anakan yang cantik tanpa harus kita membedakan kasih sayang ke mereka. Oh ya, dan memang agak ini ya, jadi kalau misalkan opsi yang lebih, opsi-opsi yang lebih apa ya, opsi yang lebih bersahabatnya lagi gitu, yang lebih tidak memakan biaya lagi. Misalkan nih kita di kandang cuma punya yang hitam putih kayak gitu, tapi kan kita juga butuh supaya di pasaran itu hasil ternakan kita laku. Dengan mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang merasa berat dengan cari indukan-indukan atau entok-entok yang harganya tinggi, ngakalin untuk memperbaiki kualitas yang seperti ini, opsi yang harganya yang lebih bersahabat paling nyari yang warna kelawu atau silver yang memang nggak full gitu. It's okay, itu nggak masalah. Insya Allah di kemudian hari gitu, kelawu yang nggak full, silver yang nggak full bakal banyak teman-teman yang cari. Karena ya itu balik lagi tadi yang udah saya bilang, kelawu nggak full, silver nggak full, dengan naiknya entok bondol mereka juga jadi ke bawah naik. Jadi teman-teman bisa menghemat biaya pembelian materi dengan cara membeli pasangan yang nggak mesti bondol. Nah itu cara menghematnya, karena saya juga agak khawatir gitu, orang-orang yang pengen cetak bondol mereka harus susah payah cari betinanya bondol, jantannya bondol, padahal untuk genetik dominan nggak harus seperti itu. Dan ya itulah, semoga gitu di besok di kemudian hari ada, kalau di awal-awal main entok hias gitu yang warna-warna ada putihnya kayak gini, wah yang penting silver, yang penting kelawu gitu,
laris laku di pasaran. Nah, saya kangen masa-masa seperti itu. Nah, ya ini salah satu solusinya gitu buat teman-teman yang kangen ke masa-masa itu gitu. Kelawu ya kelawu gitu, nggak peduli itu warnanya full atau enggak ya. Dengan menyebarnya informasi tentang bondol dan genetiknya bondol itu seperti apa gitu, ya insya Allah masa-masa itu bisa kita rasakan lagi gitu. Orang-orang nyari lagi kelawu yang nggak full, silver yang nggak full, karena memang ya bondol bagusnya dipasangkan dengan yang seperti itu gitu. Kalau untuk menghemat dan untuk cari tampilan anaknya yang udah langsung bagus, karena kan bondol nggak lucu juga kalau cuma di kepala gitu. Jadi yang memang putih dari atas ke bawah, ya ini salah satu cara mainnya gitu supaya menghemat pengeluaran. Jadi itu dulu ya, semoga bisa kembali lagi ke masa-masa indah saat awal-awal kita semua bermain entok hias, dimana kelawu yang penting kelawu walaupun nggak full tetap laris manis di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.